Kamu jangan sering melihat orang lain yang mungkin secara lahir dapat nikmat yang lebih tinggi timbang Anda. Kalau kamu nggak bisa ngelola hati Anda bisa hasut, Anda bisa dengki. Paling tidak Anda bisa ada syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my channel bersama saya Dwijaya. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, yang dimana Allah selalu senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, memberikan kita rezeki, dan juga memudahkan segala urusan kita semua. Dan tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli alaihi, yang dimana Nabi Muhammad telah menunjukkan kita kepada agama yang lurus, agama yang benar, yaitu agama Islam. Dan seperti biasa, kali ini saya akan reaction video kajian, dan kali ini adalah dari Bapak Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim, atau yang biasa dipanggil dengan Gus Baha. Yuk langsung saja kita simak kajian berikut ini. Kamu jangan sering melihat orang lain yang mungkin secara lahir dapat nikmat yang lebih tinggi timbang Anda. Kalau kamu nggak bisa ngelola hati Anda bisa hasut, Anda bisa dengki. Paling tidak Anda bisa ada syukur. Saya itu sering didolani pejabat, juga sering melihat pejabat di TV-TV. Naik mobil aja ada yang naikkan, bahkan kalau wudhu itu anduk aja ada yang bawa. Itu kalau yang nggak kuat, gue naik jadi pejabat. Ya makanya terus konstitusi Kiai itu mengatur, sudahlah, mata kamu itu kamu batasin. Jangan melihat sesuatu yang potensi, ya potensi menjadikan Anda tidak nopo syukur. Ya betul sekali kata Gus Baha tadi, janganlah kita melihat sesuatu yang berpotensi kita itu tidak bersyukur. Ya kita jangan sibuk memikirkan nikmat orang lain, apalagi sampai kita iri terhadap nikmat yang telah dimiliki oleh orang lain, nikmat yang didapat oleh orang lain. Ibaratnya ya merasa seakan-akan itu rumput di halaman tetangga itu lebih hijau daripada rumput di halaman sendiri, seperti itu. Yuk kita lanjut. Kunci nikmat ku sitok aja delok wong liya. Yang fakir kok kongkong kaya ning mall yo ngenes. Wis do numpak Alphard bojone wae. Tuku barang mah. Sing fakir mok sangu 50.000 ngopi ning mall 20.000 yo ngenes. Sajane 50.000 kok ngopi karo wong paham yo. Mok 2.000 susuke piro terus jangan-jangan ndelok iwak-iwak. Ndelok iwak juga tuh ternyata iwak iso bahagia. Nah sebenarnya kita ini punya sisi nikmat tersendiri, nikmatnya beda dengan orang lain. Maka dari itu janganlah kita menyamakan nikmat kita dengan nikmat orang-orang yang kaya raya jauh di atas kita. Seperti contohnya orang-orang yang kaya itu belanja di mall, makan di restoran. Kalau kita misal orang-orang yang di dalam kondisi ekonomi menengah ke bawah, kita mengikuti gaya hidup mereka, itu nggak akan membuat kita bahagia, malahan itu kita akan ngenes. Misalnya kalangan ekonomi menengah ke bawah, mohon maaf, itu belanja di mall, belanja barang-barang yang mahal, apalagi yang branded, terus makan makanan di restoran. Akhirnya itu apa? Akhirnya mereka itu akan ngenes. Ya lebih baik ya kalau belanja ya di pasar gitu, terus makan di warung, terus sambil ngopi, jagongan, bercanda dengan teman-temannya, itu akan membuat kita itu bahagia, senang sekali merasakan nikmat, mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita lanjut. Kita punya tetangga yang kurang baik ya seneng, punya tetangga baik ya seneng. Kata Imam Syafi'i, saya berkali-kali cerita, kok seneng semua Imam Syafi'i? Ya bagus lah, kalau yang seneng saya enak lah, dijak jagongan, dijak ngopi enak. Yang gak seneng saya, gak ngarah utang. Uang itu nak, kamu punya tetangga gak seneng kamu, aman kan? Aman. Gak akan pinjem uang kan, pinjem mobil, gak seneng kok. Makanya Imam Syafi'i itu kalau ngendikan luar biasa, diceritain orang,
Ya Aba Abdillah begini, ya Aba Abdillah, orang tuh gak seneng kau, bagus lah. Lu kenapa bagus? Waman asa'a ilaika faqad atlaqaka. Orang yang gak seneng kamu maka membebaskan kamu. Gak akan pinjam uang, pinjam mobil, gak akan ganggu waktu kamu, kan gak seneng. Justru yang seneng-seneng ini masalah pinjam terus. Ya betul itu. Ketika kita punya tetangga yang baik, yang suka dengan kita, kuyup rukun dengan kita, ya kita syukuri, alhamdulillah. Apabila sebaliknya kita punya tetangga yang nggak suka dengan kita, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Kita lihat sisi positifnya. Mereka juga nggak akan pinjam barang kepada kita, apalagi pinjam uang, nggak akan, karena mereka itu nggak suka dengan kita, dan mereka itu akan merasa gengsi apabila pinjam barang, apalagi pinjam uang kepada kita. Jadi seperti itu. Ya biarkan saja, ya nggak apa-apa. Dan kita ya bersikap yang sewajarnya saja, jangan berlebihan. Yuk lanjut. Ini penting sekali karena dulu ada solusi masyhur itu makalahnya Imam Syafi'i. Kata beliau, fa innal ghina anisyai'ila bihi. Kalau kamu ingin tidak tergantung sesuatu, maka hindari sesuatu itu. Jangan memaksakan memenuhi sesuatu itu dengan memaksakan, tapi hindari sesuatu itu. Saya misalnya kalau nuruti kepengen, misalnya kalau saya dengan nafsu serakah saya, mungkin saya ingin punya mobil mewah, ingin apa saja, tapi itu membuat saya tersiksa karena harus menyediakan ini itu. Ya sudah, tidak usah ingin, sehingga mudah sekali. Makanya kata ulama dulu, fa innal ghina anisyai'ila bihi. Untuk menjadi berkecukupan, usahakan banyak hal yang tidak Anda butuhkan. Semakin banyak hal yang kita butuhkan, maka kita akan tergantung akan sesuatu. Nah, janganlah kalian menuruti keinginan-keinginan kalian yang belum sesuai dengan kemampuan kalian. Misalnya, kalian ingin membeli mobil, tetapi kemampuan atau penghasilan kalian itu belum mencukupi, belum memenuhi untuk beli mobil tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya kalian akan hutang atau pinjam bank. Kemudian untuk selanjutnya kalian akan bingung, akan pusing sendiri, akan merasa ngenes gitu untuk membayar cicilannya, belum lagi untuk biaya perawatan mobil tersebut, entah itu servis, ganti oli, atau mungkin ganti ban, atau mungkin ada misalnya mogok di jalan, seperti itu. Tapi begini, yang terpenting adalah belilah sesuatu sesuai dengan kebutuhan kalian. Misalnya kalian butuh kendaraan untuk pulang pergi kerja, misalnya kalian sanggupnya itu beli motor, ya beli motor saja, kan itu sesuai dengan kebutuhan, apalagi bisa menghasilkan, seperti itu. Dan terima kasih telah mendengarkan kajian dari Bapak Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim, atau yang biasa dipanggil dengan Gus Baha. Semoga kajian tersebut bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa menambah ilmu, wawasan, dan juga keimanan kita semua. Amin. Dan inti dari reaction kajian tersebut adalah selalu syukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan terlalu memikirkan nikmat orang lain, apalagi sampai kita itu iri dengan nikmat yang telah didapat oleh orang lain. Jangan seperti itu. Intinya kita itu punya sisi nikmat tersendiri, jangan samakan dengan nikmat orang lain. Kita punya cara tersendiri untuk menikmati, mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Dan terima kasih, sampai di sini reaction kajian kita kali ini. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada kritik dan saran, boleh ditulis di kolom komentar. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.